Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok bukan kelompok. Salah. Ulang. Ntar gimana siapa? Enggak, kayaknya Bisa pakai kelompok kali. Nggak usah aja ya, nggak usah. langsung aja. Ya, langsung aja ya, ntar Nanti- openingnya nanti gampang kita ntar nyusul. ketik aja di Ah ya, Canva. oke, siap. Baik, langsung ke pujian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, posisinya. Oke. Assalamualaikum, pujian. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Selamat malam juga. Oke, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Nisa gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga, pujian. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Susan. Oke, baik Ibu. Berhubungan dengan saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu nih ke Bu Jihan. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Jihan sendiri? Perasaannya pasti kemarin itu karena pertama ya Bu, pasti nervous, deg-degan karena belum terbiasa juga kan dengan alur tirta, terus dengan ada harus ada kompetensi yang harus dikuasai dengan coaching itu. Jadi harus ada elemen-elemen itu, jadi kayak lebih deg-degan aja nih, ada nggak ya gitu pikiran. Oke, baik Bu Jihan. Jadi memang belum terbiasa ya Bu Jihan ya. Semoga kegiatan kali ini lebih lancar dan tidak deg-degan lagi ya Bu ya. Amin. Oke, baik Ibu. Selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang memang harus dilakukan ya Bu ya. Yang pertama itu ada presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang masih Bu Jihan merasa kurang itu di bagian yang mana Bu? Kalau saya lebih di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu Nisa, yang perlu dikembangkan lagi karena kan harus menimbulkan atau memantik percakapan yang lebih dalam lagi dengan coachingnya. Oke, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya memang masih harus perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Betul Bu Nisa. Oke, baik. Mungkin terakhir Bu Jihan, kira-kira apa yang Bu Jihan inginkan dari coaching kali ini Bu? Tentunya saya berharap akan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Susan selaku coach saya. Oke, baik Bu Jihan. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bu Jihan untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati proses coaching yang Bu Jihan lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian mengajukan pertanyaan berbobot, apakah nantinya akan biasa saja atau justru lebih meningkat dengan sangat baik ya Bu ya. Baik, silakan dilanjut untuk Bu Jihan. Baik Bu Nisa, terima kasih. Silakan Bu. Baik Bu Susan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jihan. Selamat malam Bu Susan, apa kabarnya hari ini? Malam Bu. Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Lebih baik walaupun masih banyak kesibukan ya sekarang. Tetap harus sehat. Ya, amin Bu. Terima kasih. Untuk percakapan kali ini kita apa yang ingin dicapai oleh Iya, jadi gini Bu, di kelas tuh ada beberapa siswa saya yang
dia itu agak kesulitan dalam menghitung Mhm. pada mata pelajaran matematika ya. Nah, terutama ini pada pembagian dan perkalian, gitu. Gitu. Seperti itu, Bu. Berarti, untuk menghitung ya? Ya, jadi, sebenarnya sih harusnya untuk di kelas 5 ya, kebetulan saya ngajar di kelas 5 nih. Mhm. Sebenarnya sih kalau menurut saya di kelas 4 tuh mereka harus sudah matang ya gitu kan untuk hal perkalian, pembagian. Karena kan sebenarnya kalau pembagian tidak kebalikan dari perkalian gitu kan. Mhm mhm. Nah, ini kemarin, karena memang jujur saya baru masuk juga ya, karena kemarin tuh sempet cuti, terus kemudian tidak lama langsung STS Faiza gitu sana kan. dulu Betul. Zah. Terus ternyata ada Zah sana beberapa Zah. siswa yang kesulitan Jangan minta dalam tolong sana dulu perkalian Ja. dan pembagian gitu, Bu. Oke, berarti, kondisi siswanya ini ada beberapa siswa yang belum bisa berhitung, terutama Ya, perkalian dan pembagian gitu ya, Bu, ya, ya, Susan ya? betul betul, Apalagi ini di seperti kelas itu 5 pujian. ya? Nah, itu dia. Wah, Kalau PR bentar lagi kan banget ini setahun lagi kayaknya. nggak kerasa tau udah kelas 6 gitu Iya, kan. benar 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 benar. Iya. Jadi, menurut Bu Susan, pengaruhnya apa sih, Bu? Ini ada yang apa yang mempengaruhi anak-anak itu belum bisa atau kesulitan dalam perkalian dan pembagian ya? Walaupun udah kelas 5 ya, Bu? Mhm mhm. Gini ya, kalau awal sih anak-anak tuh kalau misalnya nggak dengar kata, "Kita hari ini belajar matematika," gitu ya. Nah, mereka tuh pasti langsung, "Hah, matematika?" Terkesan kalau pelajaran matematika tuh menakutkan gitu kan. Bahkan Betul. mereka suka ngepelesetin, "Mati-matian, Bu," gitu kan. Jadi mereka tuh udah nge-judge-nya, wah pola pikir mereka tuh udah berubah kayak gitu kan, bahwa matematika tuh sulit dirasa tuh sama mereka, seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Nah kemudian memang mungkin ada beberapa juga yang harusnya kan matematika itu tidak dihafal kalau menurut saya. Jadi memang harus sering dilatih. Ih, jangan ganggu Nah mama ini Ja, yang jangan ganggu mama. agak sulit nih sama anak-anak gitu. Jadi mereka tuh latihan tuh agak susah gitu kan. Yang aku Sementara udah mulai yang tolong mereka yang. tetap pengen dapat nilai yang bagus Bagus, gitu. benar. Mhm. Mungkin karena berarti ada mindsetnya ya, dari awal mindsetnya matematika tuh susah, makanya Ya, mau dikasih cara yang segampang apapun sama Bu Susan masih aja gitu ya. ya kurang lebih seperti itulah. Jadi emang mindset-nya mereka tuh yang, Mhm. "Ah, matematika ini pasti susah banget," gitu kan. Padahal sebenarnya tidak semua matematika tuh susah gitu kalau Betul menurut betul. saya gitu ya. Situasi apa yang Bu Susan inginkan dari kucing? Ya, pastinya sih situasi yang saya inginkan dari kucing ini, saya bisa mendapatkan solusi ya dengan cara sharing gitu kan. Terus mungkin dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa, "Oh ternyata saya dapat ide seperti ini," gitu nih, akhirnya bisa saya terapkan juga gitu kan pada saat di kelas nanti. Itu sih yang saya harapkan pujian. Berarti, Bu Susan mengharapkan ada solusi demi siswa Bu Susan lancar dan mampu pengoperasian perkalian dan pembagian ya Bu Susan Ya, ya? betul betul betul. Betul, Oke. seperti itu. Iya. Kira-kira Bu Susan apa yang bisa Bu Susan lakukan untuk mewujudkan itu semua? Yang saya lakukan sih pasti karena mereka mindset-nya sudah seperti itu, gitu ya. Mungkin saya akan mencoba mengubah pola pikir mereka dulu gitu, bahwa tidak semua pelajaran matematika itu sesulit apa yang mereka pikirkan gitu. Sebenarnya ada beberapa istilahnya teknik atau cara lah yang bisa digunakan gitu. Ya, yang kena Gitu. Terus yang. Ya kemudian, Allah, kamu saya mah dari juga akan ulang atuh mencoba ini aku. untuk memberikan Kasihan soal-soal teman-teman latihan. aku. Astagfirullahaladzim. Mudah dulu gitu. Seperti itu paling pujian yang akan saya lakukan. Berarti untuk, di rumahnya ya Bu Susan? Ya, bisa dilakukan di Latihan-latihan ya? rumah juga, ya bisa di sekolah juga ya, di sekolah juga. Tapi memang paling penting sih kalau untuk latihan-latihan di rumah lah ya pastinya, karena kalau di sekolah tuh udah pasti ada waktu yang memang dikhususkan untuk pembelajaran yang seperti biasanya gitu. Betul betul. Lagian Mhm. juga kalau di sekolah kan
kalau di sekolah udah, maunya mah di rumah diulang lagi gitu ya. Ya, maunya kayak gitu. Iya, Mhm. soalnya kalau misalnya matematika, kalau misalnya tidak diulang lagi, kemudian tidak dilatih-latih, ya sudah sih, pasti akan ketinggalan dengan teman-teman yang memang mereka rajin gitu kan. Betul betul. Akan seperti itu, gitu Bu Jihan. Untuk melaksanakan ini, Bu Susan harus mempersiapkan apa aja? Yang pertama, otomatis mempersiapkan mental dulu supaya anak-anak percaya kalau kalau matematika tuh Betul. tidak susah gitu ya. Iya iya iya. Kita cari cara dulu nih bahwa Mhm. matematika tuh gampang loh gitu kan. Kita coba dulu dengan bahasa dan mental yang kuat gitu untuk mereka percaya. Terus yang pastinya saya juga akan mencoba cara trik yang mudah ya, mungkin dengan jari matika gitu kan. Jadi mereka tidak harus pusing bisa menghafal perkalian dan segala macamnya gitu paling untuk yang saat ini ya gitu. Oke, siap. Berarti, apa namanya, menggunakan mereka jari matika dan segala macam ya, Bu Susan. Iya betul Bu Jihan. Lalu bagaimana cara Bu Susan memastikan bahwa kegiatan, ini berjalan nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar? Memastikannya pastinya saya lihat dulu sih ya dari hasil mereka itu, dari latihannya gitu kan. Terus mungkin juga saya akan meminta anak-anak untuk menghafal perkalian mereka gitu. Ya tadi sebenarnya saya bilang kalau matematika itu tidak untuk dihafal sih, tapi kalau bagaimanapun kalau misalnya mereka perkalian dengan jari matikanya bisa sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya mereka jari matika nggak bisa, mau tidak mau harus dihafal lah, mungkin seperti itu. Jadi saya memastikan mereka bisa dulu nih hafal dulu, kemudian saya juga baru nanti akan memberikan soal gitu kan, dan meluangkan waktu dulu lah. Meluangkan waktu, terus kemudian memberikan soal yang mudah dulu bagi siswa yang memang perkalian atau bagian yang memang agak sulit. Nah dari situ baru saya bisa lihat tuh progresnya seperti apa. Gitu. Betul, berarti yang mungkin yang dihafal yang perkalian 2 sampai 5 kali ya Bu, karena kan yang Iya, dari matika 6 sampai 9 kan udah bisa tuh kalau iya dari itu 2 dia. sampai 5 ya. Oke Betul. siap. Lalu menurut Bu Susan, siswa ideal yang pandai berhitung itu seperti apa? Siswa ideal yang pandai berhitung pastinya yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik sih ya gitu ya. Ya mulai dari dia menjawab soal yang mudah sampai dengan yang sulit, itu menurut saya sudah siswa yang ideal gitu. Atau bisa juga dengan dia hafal perkalian 1 sampai 10, saya rasa itu lebih memudahkan mereka juga sih untuk mengerjakan soal-soal latihan gitu. Kalau misalnya mereka hafal kan otomatis soal-soal mau seperti apapun gitu ya yang berkaitan dengan perkalian atau bagian pasti akan bisa dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Betul, setuju Bu Susan. Ya. Jadi berarti, kalau sudah apa namanya, siswa itu sudah pandai berhitung berarti mau diutak-atik kayak gimana Nah juga itu dia. bisa gitu ya Bu Susan ya? Iya benar-benar. Mau soal kayak gimana pun gitu dibolak-balik segala macam, kalau emang dia sudah pakarnya udah hafal juga ya pasti akan mau soal gimana juga akan digarap habis lah istilahnya Iya seperti itu. betul, karena udah paham konsepnya ya Bu Susan. Iya benar, betul sekali Bu Jihan. Lalu apa yang, akan Bu Susan lakukan setelah, diskusi kita ini? Pastinya setelah melakukan diskusi ini saya akan mengajak siswa ya agar mereka nih nggak takut lagi tuh sama pelajaran matematika gitu. Terus saya juga akan mengajarkan trik-trik mudah lah gitu supaya kalau misalnya mereka kadang-kadang kalau udah hitungan ribuan tuh mereka suka pusing sendiri gitu kan, padahal sebenarnya kalau ada nolnya aja ya udahlah masih dibawa dulu nolnya gitu kan. Kita akan mengajarkan trik-trik mudah seperti itu dulu gitu, baru saya akan memberikan soal dari yang mudah sampai yang tersulit. Paling itu yang akan saya lakukan ujian. Berarti dari yang satuan dulu ya Bu Susan, satuan, Yang satuan terus dulu, betul. Walaupun sebenarnya di kelas 5 perkalian yang seperti itu harusnya jarang udah lewat ya. sih. Iya udah lewat. Tapi tetap harus semangat sih demi anak-anak bangsa ya kan. Iya betul betul. Karena anak-anak kayaknya kalau udah ribuan tuh kayak
Nah itulah. gitu. Jadi kayak Masa udah itu kayak sih gitu duluan? balik lagi ya bukan mindsetnya itu karena udah aduh susah gitu. Ya gitu. Ya kayak Harus gitu diputar anak-anak. mindsetnya. Bener. Minimal Nah, harus suka dulu sih kalau menurut aku sih. iya Pelajaran betul matematika betul. itu harus suka dulu. Apapun sebenarnya kalau mau pelajaran apapun kita harus suka dulu sama pelajarannya, Benar, suka benar. dulu sama gurunya gitu kan. Nah, baru deh tuh Terus pasti insya Allah akan mengikuti yang lainnya gitu. ketemu kuncinya. Nah, itu kuncinya. Nah Betul, ini kan betul. dari awal sampai sekarang nih kamu sebenarnya udah berat gitu bisa untuk apa namanya mengajar IPA itu biar suka atau at least nggak takut sama pelajaran matematika. Nah ini siapa yang bisa membantu Susanna untuk support itu sebenarnya? Sepertinya kalau untuk masalah support banyak sih ya yang terlibat dalam masalah saya ini gitu kan. Yang pertama otomatis orang tua lah. Iya pasti pasti. Kenapa orang tua? Karena memang anak-anak itu kan lebih sering dengan orang tua ya, atau lebih sering di rumah Betul. lah daripada di sekolah gitu kan. Jadi saya akan minta bantuan sama orang tua minimal nggak harus diajarin gitu ya. Kalau diajarin alhamdulillah banget sebenarnya. Atau lihatlah anaknya suka latihan atau enggak gitu kan di rumah tuh. Terus hafalannya dibantu kalau memang mereka maunya dihafal gitu. Terus kemudian saya juga otomatis sama kepala sekolah gitu kan. Karena dengan adanya hal seperti ini kan mau tidak mau mungkin akan ada bimbingan khusus gitu yang Betul akan betul. meluangkan waktu ya mau mau minta izin lah sama kepala Iya. sekolah gitu bahwa saya akan mengadakan bimbingan khusus untuk anak-anak yang memang pada pelajaran perkalian dan pembagian agak sulit gitu ya, terutama juga sama rekan sejawat nih, jadi kita bisa sharing kira-kira trik apa sih yang Iya, digunain gitu iya. kan, kalau cara ini nggak bisa cara apa lagi nih kira-kira yang akan digunakan gitu, paling Jihan yang Oke. ngedukung ya, terlibatlah intinya semuanya. Semuanya harus mendukung ya. Iya Tapi yang lebih betul. utama itu adalah orang tua pasti. Pastinya. Pasti banget karena memang lebih anak-anak tuh lebih sering di rumah kan gitu daripada di sekolah Betul. gitu. Rencananya Lukisan kapan nih mau eksekusi? Asik. Secepatnya sih pastinya ya. Minggu-minggu inilah yang memang ada pelajaran matematika gitu kan. Nah, saya akan coba menerapkan yang tadi saya sampaikan. Setelah itu saya bisa lihat nih anak-anak akan perubahannya seperti apa gitu. Doain ya semoga berhasil trik yang saya Amin, gunakan. amin. Nanti share juga ya Bu Susan ya. Insya Allah nanti kalau misalnya berhasil aku akan share, akan berbagi. Oke, siap. Kita udah di penghujung pertemuan kita. Mau refleksi dulu percakapan Boleh. kita hari ini. Apa yang bisa disimpulkan dari Bu Susan sepanjang percakapan kita hari ini? Oke, dengan adanya percakapan ini yang saya simpulin sih pasti saya akan mengubah dulu ya pola pikir kepada siswa tentang bahwa matematika itu tidak sesulit apa yang mereka pikirkan. Itu yang pasti gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga saya akan mencari cara gitu kan atau mencari trik bagaimana caranya supaya anak-anak itu untuk menghitungnya lebih mudah gitu, menghitung lebih mudah, tidak sulit seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Paling itu yang bisa disimpulkan dari kegiatan ini, Bu Jihan. Siap, siap. Lalu apa yang menjadi motivasi Bu Susan untuk melakukan kegiatan ini bersama anak-anak? Ya, motivasinya terutama saya ingin anak-anak itu bisa melakukan atau mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan perkalian pembagian gitu ya. Karena memang kelas 5 itu sebenarnya udah harus hafal, udah harus bisa sih. Jadi udah nggak harus yang namanya harus dari satuan lagi gitu kan cara perkaliannya gitu. Jadi udah harus yang ribuan gitu. Dan ini akan mempersiapkan mereka pastinya untuk ke jenjang berikutnya. Karena kalau saya pikir di kelas 5 ini mereka maaf sudah terseok-seok gitu kan, di kelas 6-nya akan mereka lebih kesulitan lagi gitu. Jadi itu yang memotivasi saya. Jadi saya pengennya siswa ini tuh bisa bukan mahir lah ya, mampu lah istilahnya, mampu dulu deh
dulu untuk menjawab soal-soal yang saya berikan begitu. Ya, karena untuk terkait juga ke depannya. Keren Jihan, iya kita harus Terima emang kasih Bu Jihan. karena kita sebagai guru ya harus mengajarkan murid, jadi kita harus support murid-murid walaupun berat harus kita coba demi Iya, betul, ganbate. suksesnya anak-anak gitu ya Bu Susan. Benar setuju Bu Jihan. Terima kasih Bu Jihan atas Sama-sama Bu Jihan, terima kasih juga ya semoga sudah mau rencananya Bu Susan menyempatkan waktunya. dengan baik. Amin. Iya, Amin. sama-sama Bu Susan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Jihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, sudah selesai ya Ibu percakapannya. Bu Jihan sebagai coachnya dan juga Bu Susan sebagai coachnya ya. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai dan saya juga sebagai observer sudah mencatat ya beberapa catatannya. Namun saya kembali lagi ke Bu Jihan ya, punten Bu Susan ya. Sebelumnya ada ya beberapa yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Susan ya. Mengenai yang pertama adalah apa yang Ibu sudah lakukan ya, yang sudah Bu Jihan lakukan dan indikator capaian mana yang sudah tercapai Bu? Iya, saya menyadari kalau indikatornya alhamdulillah udah semua ya Bu Nisa. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu nih bener apa enggak karena tadi sudah dari alur ceritanya juga udah semua, terus kompetensi coachingnya juga sudah saya laksanakan semua dari kehadiran penuh, terus menanyakan pertanyaan berbobot. Oke. Dan juga mendengarkan aktif. Oke, siap ya. Baik Ibu. Jadi memang apa yang Ibu sampaikan dengan yang saya catat sudah sesuai ya Bu. Alhamdulillah. Jadi saya juga mohon izin untuk menyampaikan ya Bu. Yang pertama dari percakapan proses coaching tadi, Bu Jihan sudah memenuhi prinsip sebagai coach ya, yaitu sebagai kemitraan, yaitu terbukti ketika Ibu mengobrol dengan coachingnya Bu Susan itu setara, tidak ada perbedaan ya Bu ya, jadi memang sama-sama ya Bu ya. Lalu untuk yang kedua itu di prinsip proses kreatifnya ya Bu ya. Jadi Bu Jihan menggali kreativitas kepada kucinya untuk mendapatkan ide, solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucinya. Dan yang paling penting itu adalah dari percakapan tadi itu Ibu sudah melakukan alur cerita ya, dimana tadi Ibu sudah memulai dari pertama itu dari tujuan, lalu Ibu mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu Ibu menggali lagi ke kucinya agar mempunyai rencana aksi tindak lanjutnya dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya. Dan secara gambaran umumnya juga dari catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama Ibu. Dan juga lalu ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Dari proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang masih Ibu Jihan kembangkan ya berdasarkan dari proses coaching tadi ya. Kan tadi Bu Jihan sudah mungkin dari presence-nya ya sudah memenuhi, mendengarkan aktif juga memenuhi ya dengan teknik rasanya, lalu alur ceritanya juga Ibu sudah memenuhi dari proses percakapan tadi. Kira-kira menurut Ibu apa yang ingin dikembangkan dari diri Bu Jihan sendiri seperti itu? Mungkin dalam tahap ini ya summarize atau merangkum, mencatat dan merangkum karena karena saya presence ya kehadiran penuh ke Susan, terus mendengarkan aktif juga, jadi kadang ada poin-poin yang agak terlewat gitu, padahal itu poin-poinnya penting gitu, jadi akan saya kembangkan lagi ke depannya.
Oke, baik Bu Jihan. Jadi Bu Jihan ke depannya ingin mengembangkan ketika sedang proses kucing itu Bu Jihan ingin penuh seperti mencatat hal-hal penting ya Bu ya di glosariumnya itu baik. Saya harap ya Bu ya, mudah-mudahan ke depannya ya proses percakapan tadi, proses kucing tadi, Bu Jihan dengan Bu Susan ini menjadi bekal ya Bu ya ke depannya untuk Ibu agar ke depannya dalam menjalankan proses kucing ini bisa sesuai dengan harapan paradigma kucingnya ini ya Bu ya. Lalu Ibu bisa melayani proses kucingnya itu baik di sekolah maupun dimanapun Ibu berada. Baik, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Jihan sebagai coach, saya sebagai observer. Terima kasih juga Bu Susan sebagai coach. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Saya sebagai observer, Bu Jihan sebagai coach, dan juga Bu Susan sebagai coachee. Selanjutnya masih ada 2 lagi. bergantian ya Bu. Ini itu dulu ya, di close dulu.